Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Joshua bin Yosadak, Imam besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu, mendengarkannya suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Joshua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Bapa, kami sangat berterima kasih kepadamu. Hari ini Engkau menerangkan tentang pembangunan rumahmu, di mana inilah tubuh kami dalam roh. Sekiranya Engkau membuka tingkap-tingkap langitmu, bicaralah, tegurlah, beri nasihat kami, hingga pada masa paceklik ini kami tahu apa yang terjadi. Maka itu, jadilah kami baik. Jadilah kami pendengar yang setia, lalu melakukannya. Jadilah kami setia untuk menjalankan perintah-Mu, agar kami
tidak lupakan janji-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Salam. Puji Tuhan. Saudara, tema hari ini adalah rohani kering, ekonomi goyah. Ya. Judulnya adalah pundi-pundi yang berlubang. Apa itu? Pundi-pundi itu bercerita tentang keuangan, tentang kehidupan manusia. Bahkan di dalam ayat emasnya, di dalam Haggai 1, pasal 1 ayat 6, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Saudara, perhatikan baik-baik tema hari ini, pundi-pundi yang berlubang. Apakah kita salah satunya? Saudara, hidup manusia ini sangat singkat. Ya, dari pergumulan demi pergumulan, kita akan menghadapi banyak persoalan-persoalan yang membuat dalam perjalanan kita ini betul-betul kita tidak mampu untuk hidup sesuai dengan rencananya. Kenapa? Karena di dalam kasih Kristus, saudara, hidup manusia ini tidak lepas dari cengkeraman penguasa-penguasa yang tidak baik, di mana penguasa-penguasa itu akan memberikan satu gebrakan, satu kejutan, sesuatu yang tidak kita undang, sesuatu yang kita tidak mau, itu tiba-tiba aja ada di depan kita. Kenapa? Karena hidup kita memiliki tubuh, roh, dan jiwa. Kalau rohani kita kering, saudara, maka ekonomi pasti goyah. Ya. Kalau kenapa kok ada hubungannya dengan rohani? Iya, selama kita memiliki Tuhan, saudara, dalam perjalanan kita sebagai orang pilihan Allah, kita harus memupui rasa cinta kita kepada Tuhan agar kita tahu apa yang direncanakan Tuhan untuk masa depan kita. Amin. Ya. Jadi kita imani bahwa rancangan yang Tuhan berikan pada kita itu selalu ya dan amin, sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau kita itu sakar dewek, dalam arti gini, orang sebagai pemimpin itu enggak apa-apa, itu baik. Orang sebagai ketua itu juga enggak apa-apa, itu juga baik. Tetapi dalam pergumulan hidupnya, apakah sesuai? Kalau kita hanya memerintah tok, itu banyak. Dan itu bisa. Semua orang bisa. Tapi kalau kita itu memerintah atau kita memberi nasihat, hidup kita juga harus belajar untuk sesuai dengan nasihat itu. Jadi kalau kita ini sekarang ini mengenal bagaimana rohani yang kering itu tidak boleh di dalam hidup kita, karena kita tahu bahwa ekonomi kita pasti goyah, maka kita harus menyadari bahwa hidup di dalam dunia ini adalah satu pergumulan, satu kesaksian, saudara. Suatu ketika saya bertemu dengan seorang ibu-ibu yang jualan kacang, ya. Dia itu suka ada di depan gerbang. Jadi rumah saya itu ada pintu gerbangnya, saudara. Jadi kalau malam ditutup, jadi kalau pagi sampai sore itu dibuka. Jadi ibu itu ada di pinggir situ. Suatu ketika itu ada di pos gitu ya. Ada pos itu kadang ada orangnya, kadang sepi. Kalau dia hujan, dia ada di situ. Suatu hari hujan lebat sekali. Dan saya pakai payungin jelalah, dalam arti itu payung itu kalau yang kecil, saudara. Kalau uangnya keras, payungnya gimana? Malik. Terbalik, saya basah semua. Akhirnya saya lari ke tempatnya pos sapam itu tadi. Tapi pos sapam itu memang kosong sih. Tidak ada orang, jadi ada ibu itu tadi. Ibu tadi kuyuh, gitu pucat, ininya itu bibirnya itu kayak gemetar, kedinginan gitu. Saya jadi bingung, apa yang saya lakukan gitu ya. Sementara saya sendiri nggak punya apa-apa gitu, dan kasihan juga
Apa mungkin ibu ini tak lihat kacangnya si Oto, berarti kan dia ndak laku jualan gitu. Misalnya saya gini, Tuhan, apapun yang terjadi, ya, saya juga nggak tahu kenapa hari ini saya dipertemukan dengan ibu ini. Saya ikut duduk di situ, dan ibu itu ndak respon. Jadi kalau orang itu kan gitu ya, dia ndak respon. Dan saya juga ndak mungkin bu gitu, ndak mungkin karena saya ndak kenal. Jadi saya itu memang pendiam. Jadi saya duduk agak di sebelah sana, jadi ada sedikit badukan gitu ya. Terus ibu ini ada di bawah. Terus akhirnya saya kok ndak enak. Terus akhirnya saya ikut-ikut agak ke sana keluar gitu. Terus tangan saya itu saya ulurkan ke tempat air hujan. Jadi kan itu air hujan tuh mungkin payunannya mepet banget. Jadi air hujan bisa turun di depan muka saya. Jadi saya keluarkan gini, saya julurkan gini. Tadinya seger ya, lama-lama dingin. Dan lama-lama juga nggak nyaman. Akhirnya saya, gitu karena saya mainan air tadi. Lalu saya gini, Tuhan, apa yang saya lakukan gitu? Saya di sini tuh sebetulnya saya lari bisa, tapi kok rasanya kok males saya, badan nggak enak, nanti malah masuk angin, mama marah-marah. Udah diem aja. Nah waktu itu saya ingat nyanyi kamu. Sudah, saya tak nyanyi dalam hatinya kan orang ngerengong ya. Nyanyi tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, opaku besar di surga. Lah, ibu ini melok nyanyi, saudara. Loh, dari ibu ini berarti ngerti dia, berarti dia juga pergi ke gereja. Saya bengong liatin dia mulai menyapa, tapi nyapaannya itu kayak hambar gitu. Misalnya saya datang ibu kacangnya enggak apa-apa tabu, enggak apa-apa, sudah tak tutupin, dia bilang gitu. Ini enggak tahan, nanti kalau kena air hujan bisa busuk, aduh, lah rugi gitu ya. Saya bingung apa yang saya lakukan, uang nggak ada. Saya gini, Bu, ayo kita nyanyi-nyanyi, ayo kita nyanyi-nyanyi gitu, sudah kita nyanyi. Entah berapa lagu, nyanyi itu, tanganku, malah dia itu malah gini-gini, tanganku, dia yang bergerak, saya yang diem-diem, dia yang bergerak, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku sampai gemeter-gemeter, ya, memuji namanya, kakiku, dia tepuk-tepuk kakinya, berjalan cari jiwa, opaku besar di surga, terus nyanyi itu. Lama-lama hujan reda, ada rombongan anak-anak sekolah itu masuk. Begitu masuk, wah aku lapar, wah ini nih orang jualan kacang. Takutnya saya kan dia terus mau ngambil gitu, saya takut aja, saya sudah ketakutan, laki-laki semua masih remaja-remaja. Ternyata dia ngambil saku, ngerokok saku, ada yang pokoknya macam-macam lah gerakannya. Dia taruh uangnya, terus ibu ini dengan kasih, dia kasih, tinggal separuh. Saya bingung, mau tak beli tapi uangku ada di rumah, mau tak utangi tidak mungkin. Ya udahlah, saya mengalir aja. Ya, Bu, Tuhan baik ya. Iya, pada kita tidak doa ya tadi ya, hanya memuji-muji Tuhan. Saat itulah saya mendengar ada burung yang nyanyi, ya, burung gereja, ya, terbang. Jadi memang Tuhan sengaja. Saya itu entah ya, dari dulu tuh seperti ada sesuatu hubungan dengan binatang tuh ngerti itu. Jadi terbang ke sana ke sini tuh dia menerangkan tentang bagaimana Tuhan itu baik dalam hidup saya. Sekeluarga dijaga, dilindungi. Saya tinggal ada di atas pohon sana, tadi ada angin ribut sangat kencang sekali, jadi itu mau doyong gini tapi rantingnya kembali lagi gitu. Dia cerita gitu, jadi saya itu bisa ngerti gitu. Hanya, Bu, ibu tahu enggak burung itu? Ya, burung itu ciptaan Allah, dia baik, dia memuji-muji sama seperti kita, makanya pasti dia dilindungi Tuhan. Ya benar, tadi kan dia cerita bahwa rantingnya itu kan jatuh gini kena angin, pasti anaknya jatuh, tapi sama Tuhan dikembalikan lagi, jadi tidak jadi jatuh kan, jadi sarangnya tetap di situ nyantol. Jadi kan gini, jadi nyantol. Tuhan itu baik. Hanya ya sudah Bu,
Nang pulang ini sudah sore, hampir sore. Ya, saya pulang dipanggil sama dia. Tapi saya tidak dengar, karena saya lari itu. Dia ngikuti saya sampai di rumah. Saya sampai di rumah, mama kaget dong, kamu dikejar sama tukang kacang, kamu tuh minta kacang tidak bayar, gitu saudara. Loh ma, enggak lah ma, enggak. Hanya dilihat mama sudah tak beli semua kacangnya. Dia ambil itu, bakul itu, dia peluk, dia meneteskan air mata. Terus saya bingung ya, sampai semalam saya mikirin orang bakul kacang tadi. Saya berdoa, Tuhan buka harus kronologinya. Tapi kan saya tidak tahu itu kronologi, ya. Jadi buka bahwa ibu ini anaknya lagi stres ya. Dia ini tidak bisa kuliah, tidak bisa apa-apa, dia sakit panas dan tidak mampu lah, kasar tidak mampu. Dengan dia punya kacang itu tadi, dia belikan obat turun panas dan dia doakan dengan air. Sampai besoknya saya sampai kepikiran, itu ibu itu apa ya anaknya. Nah, hari berikutnya, yang entah 3 hari datang ke sana di sekolahan saya, kaget saya. Ternyata ibu ini jualan kacang di depan saya dengan wajah yang ceria, mulutnya sudah tidak pucat lagi, dia kasih dengan sukacita. Terus saya bilang, Tuhan, ibu ini sudah berubah cepat sekali. Tuhan bilang, ketika seseorang dengan kondisi yang tidak ada harapan, dia memuji dan membesarkan nama Allah, itu sama saja bait suci di dalam tubuh ini akan hidup dan menyala. Paham saudara? Jadi tubuh saudara itu adalah bait suci. Kalau saudara menyanyi dan menyembah Tuhan, berarti puji-pujian itu menghiasi tubuh saudara, roh saudara, jiwa saudara dengan sukacita dari surga. Ada sukacita dari surga di bumi? Tidak ada. Makanya di sini dikatakan, saudara, kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kenapa? Karena kita tidak pernah memuji-muji Tuhan. Nyanyi cuma di gereja, tok. Tidak boleh, ya. Kita harus menyanyi, menyembah. Tidak boleh capek untuk memuji-muji Tuhan. Amin. Belajar untuk memuji-muji Tuhan. Kemudian di sini katakan bahwa hasilnya kamu itu tetapi tidak sampai kenyang. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Iya, kamu kerja kepala, kerja kaki, kaki kerja kepala. Hasilnya tidak ada. Kenapa? Karena kamu tidak pernah memuji-muji Tuhan. Ngeresuloy. Itu seringan saya katakan. Kenapa? Karena di dalam diri kita ini kadang tidak terima. Benar enggak? Ketika saya belajar sungguh-sungguh, saudara, itu di sekolah ya. Sungguh-sungguh pagi siang malam sampai rasanya itu bosen, lungset kabeh sak tidur. Loh nilai lo mau 7. Sedangkan orang yang nyontek itu bisa 10. Saya marah. Apa maksudnya? Tahu gitu aku nyontek. Loh Tuhan tegur ya. Bait sucimu itu tidak pantas, tidak kudus, lek kamu nyontek. Kalau kamu tuh memuji-muji Tuhan dan hidupmu bersih, kekudusan itu akan masuk dan memberkati hidupmu. Jadi berkat itu tidak hanya ditumpang tangan dengan hambanya, tapi dari perbuatanmu. Kalau kamu sedang menyenangkan hati Tuhan, terus menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan tidak pernah berhutang padamu. Amin. Nyanyi yo. Gak usah nyanyi. Itu saya. Saya ini orangnya paling minder kalau suruh nyanyi. Tapi suruh puisi, oke ya, ayo. Puisi mau. Masuk tidak pakai kerpean, aku bisa. Memang talenta saya di situ. Tapi dia suruh nyanyi, wes gak karu-karuan sudah. Tapi itu mau ke. Tetapi kalau kamu mendapat urapan dari Allah, gak peduli kamu bisa nyanyi atau tidak bisa nyanyi. Kalau Tuhan sudah bekerja, Tuhan akan memakai lidah bibir kita. Saya sudah pernah cerita belum? Suatu ketika saya menunggu mama dan papa menuju suatu tempat kayu semua. Saya itu takut kayu yang di ujung sana itu bekas orang mati. Jadi saya ketakutan, saking takutnya saya itu di dalam mobil nyanyi-nyanyi. Dan nyanyian yang saya nyanyikan itu saya tidak pernah dengar. Begitu suatu ketika saya di gereja, saya pernah dengar lagu ini di mana, baru ingat Tuhan ajari saya lagu yang baru. Ternyata ini lagu sudah pernah dinyanyikan di gereja. Jadi gitu saudara. Jadi kemurahan Tuhan itu turun di tengah-tengah kita. Kalau kita membuka hati, kita nyanyi. Jangan mencocok.
Kalau kita sudah diomongin nggak sengak di hati, nggak enak, tahu ya sengak di hati. Pak, ini minum, taruh, gak enak terus. Kita ngoyo-ngoyo metii sampai ngantuk-ngantuk masak. Apa panganan ini buah kayak no anjing apa siapa? Sakit enggak? Tapi kita sebagai orang pilihan Allah, enggak boleh. Enggak boleh balas, saudara. Sabar aja, sudah payus, enggak suka, enggak apa-apa. Saya kemudian enggak suka, sudah demo, masuk memeli. Intinya gitu ya. Sama dengan kehidupan kita sebagai teman juga gitu. Kalau kita sebagai teman yang baik, saudara ya, hubungan kita itu menjadi indah. Itu dibawa ke bait Allah. Dan dengan pertemuan itu, perkataan kita itu membawa berkat. Oh, gak ngomong sing aneh-aneh. Paham? Kalau kamu ngomong yang aneh-aneh, kata-katamu yang aneh-aneh itu yang nangkep siapa? Malaikat atau setan? Setan. Kalau setan yang menangkap, di saat kamu jatuh, kamu hancur. Makanya di sini kata kamu tak makan tapi tidak bisa kenyang. Habis terus keuangan. Mari kita membuka hati kita, kita tahu bahwa kita harus sadar bahwa tubuh kita ini harus kudus. Kita harus nyanyi, memuliakan Tuhan. Mbok sampai elek pun nyanyi memuji Tuhan. Itu sungguh-sungguh melakukan, saudara. Itu akan menjadi kesaksian. Jadi pada saat dengan posisi yang seperti itu, saya pasti akan merasakan banyak hal, saudara, ya. Dimana sudah saya ini kayak gini, terus orang kayak gitu. Kalau kita mikir lagi, gak adil dunia ini, betul enggak? Wis ngati-ngati, sik dibujuki orang, gitu. Wis teliti-teliti, sik keliru lagi ya. Wis bener-bener ditipu, tempat kita diambil, gitu. Itu kan dunia. Tapi kita tidak boleh belajar untuk balas. Doakan musuhmu, kan gitu. Jadi marilah sesuai dengan firman Tuhan, kamu minum tetapi tidak puas. Ya itu tadi, kamu disakiti terus kamu seperti orang minum tapi tidak puas. Sampai gelegean pun saya tetap minum. Tidak kerosong kamu minum apa, tidak tahu. Jadi hambar hidupnya, bukan rohnya tidak ada, hambar. Kalau kamu hambar, bagaimana Tuhan memuaskan hidupmu? Sedangkan kamu tidak pernah menyanyi, tidak pernah memuji Tuhan, tapi kamu selalu bertentangan dengan firman-Nya. Apa itu? Itu tadi. Waduh, capek aku hidup kayak gini. Itu mengeluh. Itu saya, saudara. Melihat kayak gini, keluarga melihat teman kayak gini. Capek aku nih kayak gini. Selalu bilang gitu. Duduk capek. Padahal tidak ada apa-apa. Duduk capek, begitu sakit, capek sungguhan, gak bisa kemana-mana. Betul enggak? Yang rugi siapa? Kita. Siapa yang nangkap? Iblis, karena kamu bilang capek terus. Nah ini, jadi kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Jadi kamu kayaknya dilindungi, dijagai anak-anak Tuhan, betul-betul sungguh-sungguh anak Tuhan, tapi kamu tidak dapat apa-apa. Mengiring Tuhan tidak dapat apa-apa. Loh gak mungkin, saudara. Benar enggak? Kalau mengiring Tuhan, bukan berarti kita menjadi wah, jadi kaya. Enggak juga. Mengiring Tuhan itu adalah salib. Kalau kamu bisa melewati salib itu, kamu kenceng, hidupmu kudus, hatimu penuh dengan luapan kuasa Tuhan, terus menyembah, terus memuji, kemanapun perginya, nyanyi, memuji. Tuhan tidak minta apa-apa. Tuhan hanya nyanyi, oh kamu memuji. Seneng no hati Bapak, seneng no hati Bapak. Bisa enggak, saudara, dalam seminggu ini seperti itu? Nanti aku minta kesaksian. Ini hamba di sini. Ya. Jadi selama ini setelah kamu mendengar, nyanyi, memuji, isai. Tapi jangan gini ya, saudara. Cuma tadi kabehnya yang disenangi. Cuma tadi kabehnya. Itu. Bisa gitu, di tempatnya masak, taruh sini HP. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau dosa larek. Kosong, saudara. Lah, yang rugi siapa? Kita. Yang hafal-hafal aja, saudara. Amin. Yang gampang-gampang. Oh, aku urusannya cuma hari ini. Enggak apa-apa. Hari ini harinya Tuhan. Masa dalam nyanyian itu enggak ada yang hafal satu. Betul enggak? Pasti hafal.
Mari kita bersukaria, tapi jangan pencilaan. Tahu? Ini kita buat sirup. Hari ini, tidak apa harinya Tuhan, tiba saudara. Jangan pencilaan. Nyanyi aja dengan baik-baik. Kita nikmati hari ini harinya Tuhan. Sirupku jadi ada berkat. Betul enggak? Ketika kita nyanyi, apa yang mau pegang itu ada berkat. Percaya? Ketika kita nyanyi, kamu megang HP ini ada berkat. Ketika kamu nyanyi, kamu megang anakmu ada berkat. Jadi apa yang kamu utarakan dan apa yang kamu pegang, ini ada sinarnya semua. Itu loh kuasa Tuhan untuk kita. Amin. Jadi marilah kita membentuk diri kita supaya kita punya badan berpakaian tapi rasa panas ada. Amin. Di sini juga katakan, dan orang yang bekerja untuk upah, gitu. Orang kan kerja dapat upah. Iya, bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi, tapi bolong. Tahu ya, bolong. Gak menghasilkan, kurang. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Apakah pundi-pundi dijahit? Bicara nih jahit, kan gitu. Berarti oh ya, gitu. Saya juga sering gitu waduh ini kok habis pengeluarannya. Oh dibuka sama Tuhan. Oh ini sih habis nih ini, karena beli obat nih. Ya sudah, tak tahan apa yang harus tak lakukan. Ini sekarang loh saudara. Kalau dulu kita nggak bicara, itu nanti Tuhan yang ngatur. Tapi ini sekarang. Oh ya udah, gitu aku harus begini. Wah aku harus lebih lagi giat gini, aku harus gini. Itu rencana saya. Tapi walaupun saya punya rencana, kalau tidak diserahkan oleh Tuhan, ya wes, kosong lagi pundi-pundinya. Jadi mari kita bilang sama Tuhan, Tuhan, ini hidup Meme. Saya bilang gitu. Meme tahu bahwa hari ini, ya, Meme pengen memuji-muji Tuhan. Tuhan hari ini uangku habis Tuhan. Ya apa nih caranya balik no? Nggak kayak gitu juga. Mungkin saya ngomong dengan seseorang bisa, tapi kalau saya ngomong dengan Tuhan saya tidak mau. Saya tahu bahwa Tuhan itu tahu isi hati saya. Akhirnya saya bilang gini, mataku tertuju padamu, ya. Segenap hidupku, kenapa? Ku serahkan padamu. Terus, bimbing aku kemana? Masuk rencanamu. Untuk apa? Untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, kita mau kehendakmu ya Bapa. Apa? Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Loh, itu rambut titik jadi hamba Tuhan. Loh, membesarkan kerajaan surga itu bukan hamba Tuhan, untuk hamba Tuhan tok loh saudara. Saudara di dalam keluarga bahagia itu membesarkan nama Tuhan. Saudara melihat cucu, melihat semua indah, semua tidak kekurangan, itu adalah membesarkan kerajaan surga. Lewat doa-doa saudara, semuanya menjadi tidak kekurangan, dalam arti tidak sakit, ya, bahagia, senyum wajah gembira. Itu adalah satunya, adalah bonus untuk kita. Kenapa? Karena kita selalu percaya kepada Tuhan. Jadi, kalau kita mengiring Tuhan, bukan berarti penyelesaiannya adalah kita menjadi wah, enggak. Tapi Tuhan mengajarkan kita, ikut toh jalan salibku. Itu jalan Tuhan, itu jalanku. Kalau kamu mengikut aku, berarti kamu menjalani jalan salibku. Wah, aku nggak mau, kan Tuhan sudah mati di kayu salib untuk aku. Kan Tuhan, itu sudah ditebus. Tapi perjalanan kita masih panjang. Dan masih lagi godaan itu masih ada. Berarti kita harus tetap tekun. Seperti tadi, mata itu harus tertuju pada Tuhan. Jangan tertuju pada teman. Bro, tidak ada di sini ya, saudara. Di luar negeri juga tidak ada. Bro,
Ya apa kok guyu kok entut mungkin gitu ya, maaf ya. Ya apa? Apes terus ya. Podo aku yo apes. Kamu anak Tuhan, kamu bilang kayak gitu, nggak boleh. Itu namanya mengutuki diri sendiri. Masa aku mau pura-pura, Bu? Loh, Tuhan nggak izinkan kamu pura-pura. Ya wis lah, kita sama-sama berdoa. Kan gitu. Bener nggak? Terus saudara bilang apa? Gitu tak? Mengengeh tak? Enggak, ya saudara harus memberi kekuatan. Kalau satu orang dengan satu orang lagi, ini dua tak? Kuat mana doa? Halo? Dua kan? Kalau ditambah lagi satu, kuat mana? Tiga kan? Tapi ini enggak benar. Dia ketemunya ngerumpinya bukan ngerumpi yang benar. Ngerumpinya tentang apa? Hal-hal keteokleng. Hal-hal yang tidak baik. Buat apa? Benar nggak? Kalau dalam kehidupan kita itu menjadi kudus, berarti kata-kata kita harus mengeluarkan sumber yang bersih, jangan keruh. Loh, aku kan tidak bisa hidup suci, Bu. Kan aku nih laki-laki, aku nih perempuan, anu. Loh, iya, siapa orang tidak lihat? Lah orang itu cantik, kita bilang cantik. Masa tidak boleh? Halo? Tidak boleh? Boleh, bukan najis loh. Bukan dosa. Oh, kamu cantik, tidak apa-apa. Oh, kamu tampan, orang itu ganteng. Tidak apa-apa. Tapi tidak boleh hal-hal yang tidak baik itu disimpan. Akhirnya pikirannya merah. Tidak pas semua. Paham? Jadi mulai sekarang belajarlah untuk mengenal dan mengerti bahwa tubuh kita ini adalah bait suci. Kalau bait suci berarti jaga supaya sumbernya itu keluar tidak keruh. Kata-katamu kotor, tidak membangun. Kira-kira bisa datang berkat enggak? Nah, pasti itu. Karena saya ngalami. Jadi saya selalu bilang gitu, akhirnya sakit toh. Begitu sakit sungguhan, dokter tidak ditemukan apa-apa, itu tadi saya koma tuh. Wes kapok. Begitu kapok ya tetap gitu lagi, disakiti ya gitu lagi, gitu kayak ngawang gitu. Itu manusia. Nah, bete sih, nama. Aku tahu kelemahanmu. Aku paham benar kamu tuh seperti apa. Tapi ingat, jalani itu dengan hati sukacita. Bisa sukacita, tidak punya uang? Gak bisa. Tidak ada di sini. Karena tidak punya uang. Karena tidak dikasih uang. Boleh? Ini loh jadi kutuk, banting-banting. Atau binatang. Cuma jadi sampai ditundang sampai mati. Boleh? Nah, itu namanya kutuk loh. Paham? Jadi semua perbuatanmu di dalam pundi-pundi yang berlubang, kalau kamu tidak seperti itu, lakukan dengan baik-baik. Paham? Jadi saudara harus belajar untuk apa ya? Orang bilang tuh melatih diri kita untuk tahan uji. Kalau nanti si A ini ngomongannya gak benar, stop. Mata Tuhan melihat itu apa yang kita buat. Setan pun juga melihat, tapi tidak ada nyanyiannya. Nah, Tuhan ada, kan gitu. Ketika kita dihadapkan dengan persoalan, ini ya, persoalan. Kamu mau ya apa? Kamu tinggal bersama aku atau tinggal di dalam dunia? Kalau di dunia itu lebar, semua tersedia. Tapi hidupmu mati. Jadi sampai di sini keselamatan itu mati sudah. Tapi kalau kamu ikut aku, jalanku itu sempit. Jadi kalau jalan sempit itu kira-kira enak enggak? Kayaknya enggak enak. Kenapa? Karena kita tidak bisa bergerak begini, tidak bisa begitu. Kita mau ngomong kasar, kayak direm. Kita mau marah be orangnya, kayak ada ditahan. Nggak enak terus. Biasanya rukun, buah. Sekarang saya nggak bisa. Karena Tuhan mengubah hidup. Aku berubah, sungguhku berubah Tuhan benar-benar. Jangan menengok lagi ke belakang. Kalau kamu menengok ke belakang, masalahnya akan bertambah besar. Paham sudah? Jadi orang yang
tadinya ke depan, perhatikan nih ya, orang yang tadinya ke depan, jangan sekali-kali kembali ke masa lalu. Paham? Kalau saudara masuk dan kembali menengok ke belakang, tidak akan kamu tidak akan menemukan keadilan. Karena kamu masih mikir gini, dulu aku bisa beli baju model kayak apa sakar-karku, karena aku punya jen, punya uang. Sekarang ini aku mikir dulu, padahal aku seneng beli baju itu. Itu kalau keegoan kita ya. Tahan, saudara. Cepat tahan. Ini gitu. Dulu aku bisa beli sesuatu, mungkin rumah, mungkin apa. Itu gampang sekali. Tapi sekarang aku harus mikir, karena dari segi ini nih nggak bisa. Ya nggak apa-apa, terimaan. Bukan berarti kamu menjadi kecil. Tambah kamu sih, di hadapan manusia kamu kecil, tapi di hadapan Allah itu besar dan berharga. Paham, saudara? Jadi kalau saudara itu menjadi orang pilihan Allah, sudah ditentukan hidupmu seperti ini. Dan kamu terus berjalan dengan seiringnya waktu, kamu merasa tidak adil. Nah, benar. Allah oleh him karena Allah itu tidak pernah pilih kasih. Allah itu selalu tepat pada waktunya. Hamadu al-sinama, karena dia adil dan bijaksana. Maka itu saudara tidak boleh berkata sembarangan. Paham? Karena dari kehidupan Hagai ini, ya saudara, pasal 1 sampai selanjutnya itu menerangkan, inilah pribadiku. Yuk kok gini nih. Akhirnya kita dari tempat doa itu tidak ada. Makanya Tuhan bilang, naik kamu ke gunung. Maksudnya adalah, kamu dulu nanjak imanmu, perlahan-lahan seperti naik gunung. Ambillah kayu. Kayu itu adalah pribadi kita, saudara. Kayu itu hidup, kehidupan. Totoan, terus susunan bangunan. Nah, itu maksudnya apa? Supaya kita menyusun iman kita dengan ketertiban yang Tuhan berikan, setahap demi setahap, setahap demi setahap, hingga bangunan itu menjadi kokoh dan kuat. Dikena angin badai, di pucuk gunung pun tidak akan hancur. Amin. Jadi mari kita jangan bilang, iya Bu Titik, aku ya sorry ya Bu, gak iso aku urip kok ngono. Loh, itu aku, saya tidak mau berdebat dengan kalian. Tapi kalau kamu menjalani dengan kerelaan, saudara, kuasa Tuhan itu lebih besar. Amin. Roh Allah itu akan membimbing kamu kemanapun yang kamu pergi, dan kamu akan peka. Saya bilang, kamu harus peka. Karena ini masa paceklik, ke depan ini sudah karuan, ke depan lagi. Jadi sampai tahun 2027 itu sudah tidak karu-karuan. Dan saudara akan menjadi heran karena banyak roh-roh yang membuat mujizat di sana, di sana, di sana. Jangan terbawa, karena hal-hal yang seperti itu bukan dari Tuhan. Paham? Karena di dalam Tuhan hanya firman itu yang harus dipegang. Jangan melihat sesuatu yang hebat tuh, bisa ngene, hebat tuh. Jangan terbawa. Berbahaya. Biarlah kita duduk diam seperti Maria. Duduk di kaki Tuhan. Marta ngapain? Marta kenapa? Marta sama Maria apa? Masak, saudara. Enak tuh, bener loh, dia pinter masak sekali. Karpe dewek, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Jadi saudara, Tuhan ingin kamu bekerja, tapi upah itu bagian Tuhan. Amin. Asal kamu bekerja. Ya Bu Titik enak, usah ngomong beda. Enggak, saya juga enggak pernah ngomong, hei Tuhan gitu, gitu. Saya hanya curhat, nanti Tuhan kasih apapun. Bisa lewat firman, bisa lewat YouTube, bisa lewat apapun juga.
Kadang Tuhan bawa saya kemana-kemana, itu kan karena saya pernah koma, saudara. Jadi marilah kita mengimani hari ini bahwa pundi-pundi yang kita punyai ini, ya rumah tangga kita, keuangan kita, jangan sampai bolong. Amin. Kalau kamu punya sedikit, itu adalah tanda bahwa Tuhan itu memberikan tanda. Ini loh, walaupun kamu tak kasih sak titik, kamu punya iman sak titik, aku akan berkati kamu. Aku akan cukupkan kamu. Jujur saudara, jujur ini, saya ini kan kerja. Saya itu guru les kue, ya. Pertama awal saya jadi hamba Tuhan, sempat saya ini protes sama Tuhan, ya. Kok saya tidak bisa menghasilkan seperti yang saya kerja gitu. Dan saya sadar bahwa itu kan aku kerja, upah, ya. Tapi kalau di dalam Tuhan, upah itu bukan uang, tapi upah itu adalah keselamatan. Utamakan dulu itu. Baru saya ingat, ya udah tak utamakan, ya. Dengan seiringnya waktu banyak hal yang terjadi, penghinaan, fitnah, cacian, pokoknya hal yang nggak nyeneng-nyeneng itu, saudara. Hanya saya gini, protes lagi sama Tuhan, Tuhan, apa gunanya Tuhan? Wis ditahan, wis belajar sederhana, belajar ngerteni, sik diolok-olok. Itu salib, katanya. Kamu pikir salib bersama aku? Oh gitu ya Tuhan, ya. Ikuti ya. Ya wis diikuti ya. Sehingga ada apa, saya sudah menter. Walaupun saya sering nangis, tapi saya menter. Kalau dulu gak bisa tidur. Akhirnya dengan seiringnya waktu, hari demi hari umur bertambah, ya, saya baru mengerti Tuhan izinkan saya semua ini karena Tuhan ajarkan saya untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan saya pun belum sampai ke sana loh saudara, karena saya manusia, bisa sakit hati, bisa nangis, bisa marah, betul nggak? Karena saya juga manusia. Tapi kita harus ingat, kalau kita terus tidak pelihara tubuh bait suci kita tidak akan bisa terbangun kokoh bangunan bait suci itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bagaimana di dalam diri kita tidak bisa membangun, ya saudara, sedangkan kita bisa melayani di luar. Nggak boleh, bukan tidak boleh, tidak pas. Bangunannya di dalam rumah ini kita benahi dulu, sampai kita menerima semuanya itu, barulah kita melayani di luar. Ya sih kalau tak mandek, semua tak mandek, aku sudah pantas. Loh ya tidak boleh juga gitu. Belajar saudara, amin. Belajar mungkin tertatih-tatih, ya ada kan lagu itu tertatih-tatih, tapi saya lupa yang mana. Walaupun kita tertatih-tatih, ya Tuhan masih sayang dengan kita, masih menyayangi kita, mengasihi kita. Ada kan ya lagu yang tertatih-tatih itu ya lagunya. Jadi segala sesuatu memang kita memang jatuh bangun saudara, tetapi dengan jatuh bangun itu kita akan menjadi dewasa hidup kita, amin. Nah, sebelum saya tutup firman Tuhan saudara, saya akan memberikan satu kesaksian yang agak seram ya saudara ya. Suatu ketika saya ini bertemu dengan orang ya, orang ini ya pas beli gitu di tempat ya kayak buah sih, aku lupa, buah keliru saudara. Jadi yang saya beli itu diambil dia, dan yang dibeli dia itu tak ambil gitu. Jadi karena saking rame itu, saya gini, pantesan ya kok ini kecil berarti gitu, saya cuma beli 1 kilo kok keliru tanya gitu ya. Akhirnya saya mau kembali, begitu mau kembali papasan dengan orang ini, loh ini kan buahku. Saya juga bingung, buah, oh apa kenapa gitu, ini buahku buah ambil ya, disaut gitu, kasar gitu. Nah, terus kita mau apa dilihatin orang, aku juga malu ya sudah ambilin, sempunyaan saya tidak dibalik no. Dan kalau saya mau, lu mana itu buahku lah gitu ya, wayal-wayalan, mau sini pasar Ratu, mungkin gitu ya, ini pasar besar lagi, besar, banyak orang yang berbelanja di situ, ya sudahlah.
Tanya saya terus dah mau beli lagi, kok males saya mas eling-eling itu. Nah itu kadang kita ini ada satu peristiwa yang membuat kita sakit hati, akhirnya kita tidak bisa makan, tidak bisa apa-apa. Lah itu hati-hati sudah. Kita harusnya belajar untuk menerimanya, sudahlah. Merem manis beli untuk adikku kan gitu sudah. Ini enggak. Adik datang, "Duh mana adik? Terus jangan ngomong, jangan rame." Malah marah saya. Nah, kan enggak boleh itu ya. Padahal itu enggak salah dia. Kan yang salah tuh kita, buaya kesaut gitu. Nah, bapak yang ngasih itu enggak arah saya. Kan saya kan enggak mau perhatiin kemana. Udah. Terus saya itu malamnya, saya itu bersepeda keluar. Karena saya harus beli tahu. Pokoknya belanjanya malam. Nah, pada waktu saya melewati tokonya dia, saya kaget. Duh, ini kan orang yang ngambil buahku loh, gitu ya, gitu pikiran saya. Wes males aku mau ketemu gitu ya. Jelalah saya masuk di situ, jadi maksudnya saya melewati di situ. Ndak dia itu membawa sesuatu, numplak saudara di depan saya. Jadi saya kan yo kaget tuh. Terus numplak aku kaget tuh, ya ampun Tuhan. Saya sampai mundur-mundur gitu. Kamu lagi gitu saudara. Lah terus, loh kapan kamu musuhan mbak aku? Itu dalam hati saya, kok yuk ele mukaku gitu loh, gitu dalam hatiku. Padahal tadi itu rambutnya itu tak kuncir udeng-udengan lek ndak saya pagi itu masih lurus ya. Kalau malam kan coba semua anu ya, tak udeng-udeng, tak uwel-uwel gitu. Lah kok yuk ngerti ya gitu, dalam hati saya gitu. Musuh bebuyutan loh itu dalam hati saya. Kamu lagi? Jadi maaf saya kan ndak nendang kan. Anda sendiri yang jalan ke satu apa? Mana? Nggak ada ke satu kan dia kan? Mana? Teriak-teriak gitu. Semua orang ngeliatin saya loh, saudara. Saya kan jadi malu. Terus, ya saya maaf, saya maaf. Jangan pergi! Itu saudara. Masuk! Loh, ini kata media hadirnya apa ya dalam hati saya? Saya ini mau belanja nih, saya kata, nggak peduli. Duduk. Saya duduk. Gini. Pikir itu diadil, ternyata gini, kamu mau uang? Kaget tuh saya. Maksudnya apa? No? Enggak, saya enggak kerja, enggak apa, kecuali saya beli atau apa. Kamu mau uang? Serem sudah. Enggak. Sudah aku buat, masuk, kasih amplop itu. Ya kayak ampung itu ya, tapi amplopnya putih. Dijejelno dengan tangan saya, diginiin aja, tak lepas, karena saya enggak mau, ya, enggak mau, ya, udah saya mau, tunggu, mau kurang lagi, tadi itu baru gini tuh, mau uang, tunggu, gitu kan, jadi kaget tuh, papa itu juga kayak gitu, jadi saya itu siap-siap, saya paling nggak suka orang dibentak, nggak suka dimarahin, jadi saya diem, kayak patung gitu, duduk. Ya nurut aja duduk belum. Aduh, gimana mimpi apa semalam itu bayangan saya. Wes pikiran gak karu-karuan ini adik di rumah ngenteni tahu goreng mati tahuan. Terus bayang sok sih tok itu si siapa Dinding minta kok itu Hogeng minta tahu goreng, ini minta tempe, minta tomat apa itu kan saya kan bagai masak. Aduh, sembus. Tuh, nah itu kesalahan saya adalah saya tidak berdoa. Nah itu, ya enggak nyanyi, enggak doa. Jadi ini sudah kering, bolong kan, pundi-pundinya. Walaupun kan saya enggak punya uang, tapi apes terus kan gitu. Pundi-pundinya bolong. Udah. Kamu tak bilang ya, uang itu susah dicari, mendelik gitu. Dalam hatiku, aku duduk. Apa-apamu, kok mbok ceramai gitu. Yus ngerti rek. Itu tuh ini dalam hati berontak tuh. Kenapa kamu dingkluk? Kamu salah ya? Tak dangak gini wis. Jadi pakai saya salah gini, dangak. Loh kenapa kamu melilik? Gregetan saya, mata saya memang lebar. Karena papa sering gitu tuh. Kenapa kamu melilik? Mata memang lebar. Karena semua kecil, mata saya itu paling lebar. Jadi kayak gini pakai melilik. Sudah, kamu jangan macam-macam kamu. Ambil ini uangnya. Enggak. Saya lari mau dikejar, tapi waktu saya lari, melangkah nih saudara, dengan kuasa Tuhan. Tuhan lindungi saya, keluarin. Wis kayak sifatku, semua. Udah, mangga.
di tembok yang besar, pojok yang gelap loh. Tapi eling lagi, ini gelap ini dia apa-apa, orang wis balik lagi ke sana. Jadi kayak orang bingung. Lobang pundi-pundinya, jadi gak tanpa arah tujuan. Itu hanya ngelamun, mikirin gitu. Hanya gini, kenapa ya aku nanti kok kayak gini ya? Kenapa ya? Sampai saking pegeli baju tadi tak lempit, enggak tak pakai selama-lamanya. Tak anggap apes, itu enggak boleh juga. Itu saya. Nah, sudah. Terus suatu ketika teman saya itu juga di situ. Ti, apa? Aku lu meneng-meneng kayak duit. Apa? Kayak duit? Ya wes, bojomu loh, tak gitu nungguin. Loh, aku lu gak ada apa, gak ada hujan, gak ada angin ngasih loh kan, udah apa lo? Gak tahu, aku dikasih uang. Nah kenapa? Mamaku tuh kejadian di situ. Oh iya. Lah kok tiba-tiba dia sakit terus ya? Parah sakitnya. Jadi kayak demam tapi menggigo, ketemu setan-setan. Terus akhirnya saya gini, ayo kita datengin temennya, kita datang. Saya ngeliat mukanya tuh kayak setan sudah. Jadi saya itu ketakutan. Loh, ini bukan temenku ya. Terus karena kita kan jadi guru sekolah minggu, jadi kita doain numpang tangan. Pada waktu kita numpang tangan ada aura hijau itu nutupi topeng. Terus saya nggak bisa ngusir. Nah anak-anak itu karena tak bilang itu jadi nyanyinya gini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Wah, teriak-teriak sampai bidek kupingin saya. Terus saya gini, Tuhan apa boleh kayak gini? Jangan, nggak perlu rame-rame. Ngusir setan itu cuma imanmu yang bicara. Oh ya, diam. Tadi kan menggel-menggel, teriak-teriak. Udah, diam, dah. Doa, tenang. Dengan kuasa Tuhan, maka Tuhan pulihkan namanya Tina, ya. Sucikan dengan darahmu, kuduskan. Roh Tina dari depan pintu sana tuh, itu ada pintu. Datang lari-lari. Aku loh diajak sama orang tinggi besar. Dia datangi saya. Aku takut loh, Dik. Aku takut. Ya, ayo kembali, kata malaikat. Dikembali, no, baru dia sadar. Terus saya bingung tuh, malam tuh saya berdoa, terus sepanjang hari saya minta apa dibuka loh saya kronologi. Itu saya tidak tahu itu kronologi, dibuka ternyata orang itu ikut pesugihan. Jadi kita dikasih uang. Nah makanya bukan semua orang pesugihan gitu loh, saudara. Tapi waktu itu memang kayak gitu, saudara. Hanya saya bilang gini, Tuhan apa yang saya lakukan? Ya sudah, sekarang itu kamu berdoa aja supaya semuanya aman-aman. Baiklah, kita doa untuk teman-teman, untuk saudara, untuk saudara-saudara, untuk mama, papa, semuanya didoakan. Itu yang benar, saudara. Nah, akhirnya ketemu sama temen yang sembuh sudah, Dek. Tak pulang ya. Dek, itu saya ceritakan suara udah. Tempatnya itu apa? Kursi yang panjang itu kan dulu di sekolah tuh kursinya panjang dulu, saudara. Jadi dia naik tuh. Kamu nanti jatuh loh, gitu nih. Demo, aku ini mau cerita biar mereka percaya. Maksudmu percaya, percaya lah kamu cuma doa. Salah, Tuhan yang tolong. Ya, pokoknya gitu. Dulu tak ada panjang di mana. Terus semua longo, biasa kayak yang potong gini, orangnya sih dari bawah pasti. Udah gitu, udah. Ayo, mari sekarang kita berdoa bersama karena kamu bisa ngeliatin dong. Ayo berdoa. Saya suruh mimpin berdoa. Nah, itu yang benar. Bukan saya yang benar, maksudnya dalam kumpulan teman itu yang benar itu gitu, berdoa kemana-mana, olahraga. Aku loh kalah terus, aku doa no ben menang, enggak, aku nggak mau doa no itu. Doa supaya kamu baik-baik, doain. Tapi Tuhan bilang kamu gol, menang. Saya ngomong apa Tuhan? Kasih semangat, dia sudah stres, sudah 2-0. Waduh, semangat ya, semangat. Oh, mau gitu toh loh, mau gitu toh. Iya, semangat. Gol pasti. Oh ya, gol ya. Gitu. Tapi gol sesuai imanmu loh ya. Iya, menang akhirnya. Jadi saudara, dengan doa itu kita punya tantangan. Dengan doa dan puji-pujian itu kita punya tantangan. Setiap kali kita melakukan itu pasti ada tantangannya. Maka itu namanya hidup. Mari bangunkan seperti itu. Amin. Contoh nih suami istri. Ini bukan Anda, maksudnya ini ngoncek Brambang. Papa, aku lagi ngoncek Brambang tuh mesti nangis loh, Pak. Gitu loh. Jadi suami nih,
Ya tutup ono mbek kacamata. Tetep aja, Pak. Benar. Doa. Jangan dasar kamu males, doain. Itu yang benar. Ya. Aku sepi hari ini. Ayo Pak doa. Kan gitu. Bukan terus tambah dasar kamu males, makanya kamu tidak dapat, memang pancen kamu tidak hoki. Tidak boleh. Tidak boleh. Paham? Nah, jadi kalau kamu mau pundi-pundinya tidak bolong ya, yang pundi-pundi yang berlubang itu tidak ada dalam hidupmu, harus menciptakan apa? Kebangunan rohani. Seperti tadi di dalam bacaan saudara PR HG 1:1-14. Ulang-ulang no. Bait suci itu adalah tubuh kita. Kalau kamu tidak mau dandani, tidak bentuk bangunan, tidak akan jadi berkat itu. Paham? Bentukan doa masing-masing. Amin. Itulah firman Tuhan, saudara.